Anda masih bersama kami dalam Kabar Jawa Tengah dan saat ini kami sudah tersambung dengan Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Selamat siang, Pak Hendi. Selamat siang, Mbak Mira. Apa kabar, Pak? Ya, kabarnya tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin, amin. Bapak, kami atas nama warga Semarang mengucapkan terima kasih atas upaya keras yang dilakukan Bapak beserta jajaran dalam menjaga warga Kota Semarang dari serangan COVID-19, Pak. Ya, terima kasih Mbak Mira. Mudah-mudahan seluruh warga ini semakin sadar sepenuhnya bahwa penanganan COVID ini harus dilakukan secara bersama-sama. Baik, untuk perkembangan kasus COVID-19 di Kota Semarang sendiri seperti apa, Pak Hendi? Update hari ini yang positif COVID-19 ada 54 orang. Kemudian yang sudah sembuh mencapai 27 orang, karena hari ini ada penambahan 5 lagi. Kemudian pasien yang positif COVID yang meninggal ada 18 orang. Nah, sebarannya masih cukup banyak, masih ada 1.526 warga Semarang yang harus kita pantau paling tidak 14 hari ke depan, karena mereka punya sejarah atau riwayat pernah ketemu dengan penderita yang positif atau mereka pernah dari luar kota di daerah pandemi. Baik, ini kabar baik yang kita dengarkan bersama bahwa semakin bertambahnya pasien yang sembuh. Apa treatment yang dilakukan khusus oleh pemerintah Kota Semarang supaya pasien yang sembuh ini terus bertambah, Pak Hendi? Ya, saya pernah menanyakan ini ke beberapa direktur rumah sakit karena secara medis sebenarnya saya tidak punya kemampuan untuk menjelaskan. Tapi umumnya pasien-pasien yang berangsur sembuh ini mereka selalu diajak berinteraksi. Mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mampu membawa pikiran mereka lebih tenang dan lebih semangat. Misalnya diajak senam, kemudian juga diajak berjemur, kemudian juga didatangkan psikolog dari berbagai perguruan tinggi untuk mengajak bicara para pasien itu supaya mempunyai semangat untuk sembuh. Dan alhamdulillah pada saat terapi ini dilakukan sejalan dengan upaya penanganan medis, mulai muncul angka kesembuhan yang menurut saya cukup baik di Kota Semarang ini. Baik. Baik, Pak Hendi, untuk penerapan work from home di Kota Semarang sendiri, apakah menurut pantauan Pak Hendi sudah cukup maksimal? Ya, sebenarnya dalam pandangan saya, work from home ini bisa dilakukan oleh sebagian unit usaha. Tapi saya rasa kita harus jujur, fakta di lapangan masih cukup banyak juga beberapa bidang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Maka sekarang ini kita mencoba membuat sebuah kebijakan di mana masyarakat ini kita ajak untuk mulai sadar diri. Pada saat ada agenda kegiatan yang bisa ditunda, itu akan lebih baik mereka ada di dalam rumah. Tapi pada saat mereka kemudian mempunyai sebuah alasan secara ekonomi harus bekerja, hal-hal ini yang harus kita coba lakukan upaya mentolerir, tapi juga dengan batasan SOP protokoler kesehatan yang jelas. Misalnya beberapa PKL yang masih tetap buka. Kami terus mengingatkan bahwa para pengunjung PKL ini kita himbau untuk memesan makanan tersebut lalu dibawa pulang. Tidak boleh lagi mereka kemudian makan di tempat atau dalam jumlah yang besar mereka secara berombongan makan di tempat. Ini bagian daripada mensiasati kebijakan untuk tetap di rumah, tapi juga ekonomi tetap harus berjalan dengan baik, Mbak Mira. Baik, Pak Hendi, kami juga sering melihat Bapak belusukan begitu ya Pak. Nah ini menurut Bapak ini apakah sudah cukup tertib sih Pak warga Semarang ini? Semakin banyak yang tertib, iya. Tapi masih ada yang belum tertib, juga saya harus jujur, iya. Maka saya dengan kawan-kawan dari kepolisian, dari TNI maupun Forkopimda yang lain, insya Allah nggak akan berhenti untuk selalu mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 ini tidak boleh kita sepelekan, karena ibarat dalam sebuah peperangan, musuh kita ini nggak kelihatan. Dia ada di mana, dia hinggap di orang yang sebelah mana, dia kemudian nempel di
posisi apa, kita nggak tahu. Maka satu-satunya cara adalah disiplin diri. Kita harus meyakini bahwa masa inkubasi daripada virus COVID-19 ini adalah 14 hari. Jadi kita terus harus tinggal di dalam rumah kita. Baik, termasuk adanya kebijakan Bapak untuk menutup jalan protokol di Kota Semarang, Pak. Ya Mbak Mira, ada 5 ruas jalan hari ini yang menuju ke arah Simpang 5, yaitu di Pandanaran, Ahmad Yani, Gajah Mada, Pahlawan, dan juga Jalan Pemuda. Kami melihat jalur-jalur protokol ini pada setiap malam hari masih dipakai banyak orang untuk melakukan aktualisasi diri, hanya sekedar nongkrong di Simpang 5 atau di tempat-tempat yang lain. Yang ini sudah selalu kita ingatkan, tapi masih tetap balik ke situ. Maka putusan kami dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ruas-ruas jalan yang menuju Simpang 5 ini kita tutup. Baik, setelah adanya kebijakan penutupan jalan protokol itu, apakah Bapak melihat sudah cukup efektif Pak langkah ini? Sangat efektif pada jalur yang ditutup. Oke. Tapi yang jalur yang di pinggiran, yang tidak ditutup, juga masih banyak orang yang lalu lalang. Nah ini yang kita ingatkan lagi, kita himbau lagi. Jadi nggak boleh capek, nggak boleh kemudian merasa lelah hanya untuk sekali lagi mengingatkan pada masyarakat. Baik, jadi himbauan secara masif terus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang pada warga, begitu ya Pak? Insya Allah Mbak, siap, kita laksanakan. Baik, kemudian untuk penyemprotan disinfektan sendiri Pak, apakah juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang? Sampai hari ini sudah di minggu keempat kita setiap hari. Masing-masing setiap hari ini kita turunkan 14 armada truk tangki yang menyisir di 3 kecamatan, dibantu kawan-kawan kelurahan dengan petugas masing-masing serta relawan menyemprot wilayah kelurahan masing-masing. Jadi terus ini kita lakukan karena harapan kita dengan penyemprotan yang masif ini, virus-virus yang nempel di beberapa tempat-tempat terbuka seperti di taman, atau di tempat pelayan publik atau di halte itu bisa kemudian kita minimalkan atau kita lemahkan dan tidak menyebar kepada masyarakat di Kota Semarang ini. Baik, termasuk adanya protokoler kesehatan di setiap instansi pemerintah, begitu ya Pak? Ya. Kita buat SOP, misalnya katakanlah di kantor kami pun setiap yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan atau bertamu kita buat SOP, harus dicek dulu suhu tubuh, kemudian tangannya harus dibersihkan dengan hand sanitizer atau dengan wastafel portable yang ada di wilayah. Kemudian juga duduknya juga harus diatur. Jadi physical distancing juga kita lakukan. Iya, melihat Kota Semarang ini yang ada di tengah, karena kita ada di Jawa Tengah ini, Pak, rentan sekali untuk warga dari luar Kota Semarang masuk ke Kota Semarang. Bagaimana apa yang dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk mengantisipasi hal itu? Apakah ada aplikasi khusus yang diciptakan oleh pemerintah Kota Semarang atau seperti apa, Pak Hendy? Ya, kami menyadari sekali sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah yang posisi kita sangat strategis di tengah provinsi, maka jalur transportasi baik barang maupun orang ini pasti akan lalang di Kota Semarang. Maka kami ingin memastikan bahwa siapapun yang datang ke Semarang itu harus bisa terpantau. Lebih-lebih dia dari daerah yang wilayah pandemi atau zona merah, katakanlah Jakarta. Nah, upaya-upaya yang kemarin kita lakukan adalah dengan membuat pendatang ini mengisi formulir. Tapi memang formulir itu jadi tidak efektif dan tidak efisien. Kami dalam waktu dekat ini akan meluncurkan aplikasi yang namanya Sidatang. Sidatang itu adalah aplikasi hasil kerjasama Polrestabes dengan pemerintah Kota Semarang, sehingga siapapun orang yang datang ke Semarang lewat bandara, pelabuhan, stasiun kereta api atau terminal bus, mereka cukup menempelkan smartphone mereka ke barcode yang nanti akan kita siapkan di masing-masing tempat kedatangan. Secara otomatis dengan barcode itu akan muncullah beberapa list yang harus diisi oleh para penumpang. Misalnya alamat KTP, kemudian tujuannya kemana, dia tinggal di wilayah di mana nanti, dia punya riwayat dengan kesehatannya seperti apa, itu akan memudahkan kita untuk kemudian memantau orang tersebut yang masuk ke Kota Semarang dalam posisi sebagai ODP atau orang dalam pengawasan. Baik Pak Hendy, dari aplikasi Sidatang ya Pak Hendy. Baik, kami juga mendengar ini ada Ya,
perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda. Dan pemirsa, seusai jeda kita masih akan berdialog dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengenai Pemkot Semarang dalam menanggulangi virus corona. Tetaplah bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Jawa Tengah dan kami masih tersambung dengan Wali Kota Semarang Bapak Hendrar Prihadi dalam penanganan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Baik, Pak Hendi, kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada data yang kami terima bahwa ada 48 perusahaan di Kota Semarang yang sudah mem-PHK karyawannya. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, ada memang sebuah sosial terkait COVID-19 ini yang saya rasa kita semua ikut prihatin. Dari semua sektor ini terkena dampak tersebut, dari mulai sektor pariwisata, garmen, kemudian ya banyak sekali, sampai dengan teman-teman PKL, ojek online, ataupun kawan-kawan yang sejauh ini mereka sebagai tenaga harian. Dari data Dinas Tenaga Kerja sampai dengan 2 hari yang lalu, jumlah pegawai yang dirumahkan dari beberapa pabrik ini mencapai 4.620 orang. Itu baru dari sektor pabrik kawasan industri yang ada di Kota Semarang. Belum juga dari laporan kawan-kawan di perhotelan, ada 11 hotel yang sudah sebagian karyawannya sudah dirumahkan. Ada sekitar 580 sekian orang. Nah, inilah yang kemudian kita pikirkan dengan model konsep jaring pengaman sosial. Dari data BPS, Mbak Mira, ya, Kota Pak. Semarang ini kan angka kemiskinannya 3,98%, artinya sekitar 64 ribu kakak. Ya. Nah, dari situ program Kementerian Sosial itu sudah mengcover untuk 21 ribu kakak. Nah, yang 44 ribu itu beserta jumlah orang yang dirumahkan dan untuk beberapa pegawai, orang yang merasa terkena dampak, kita hitung ada 116 ribu kakak di Kota Semarang yang pada masa 1 minggu ini sudah kita mulai distribusikan bantuan dari pemerintah Kota Semarang, yaitu bantuan sembako. Ini putaran pertama. Nanti putaran kedua akan kita bagi lagi bulan Mei, dan putaran ketiga akan kita bagi lagi pada bulan Juni. Kami menyadari sepenuhnya, Mbak Mira, bantuan sembako ini kemungkinan tidak bisa mengcover seluruh warga Semarang yang terkena dampak, ataupun kemungkinan tidak akan bisa bertahan sesuai dengan perkiraan waktu pada saat perencanaan kita. Maka kita kemudian meluncurkan sebuah program yang namanya Lumbung Kelurahan. Apa itu Lumbung Kelurahan? Lumbung Kelurahan itu artinya Lurah sebagai sebuah fasilitator untuk menghimpun orang-orang yang mampu di kampung-kampung, untuk mereka kemudian ikut bertanggung jawab terhadap tetangganya. Misalnya Mbak Mira punya kemampuan ekonomi lebih baik, Mbak Mira bisa mengcover 2 atau 3 tetangga di sekitar kampungnya Mbak Mira. Kasihlah setiap minggu bantuan sembako sesuai dengan kemampuan. Atau nanti ada perusahaan lain bisa untuk 50 tetangganya, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan modal seperti ini, kita mengingatkan kembali pada sebuah komitmen besar bangsa ini yang namanya gotong royong. Gotong royong ini kalau bisa dilakukan dengan masif dan tepat sasaran, insya Allah persoalan sosial di Kota Semarang itu akan bisa atasi dan kota ini akan menjadi kota yang selalu kondusif. Amin, amin. Baik, itu harapan kita bersama. Lumbung Kelurahan ini adalah membangkitkan lagi jiwa gotong royong antar sesama warga di Kota Semarang. Begitu ya, Pak Hendi? Begitu, Mbak Mira. Ya. Baik, kemudian adakah bantuan dari pemerintah Kota Semarang terkait keringanan pembayaran kredit, Pak Hendi? Ya, sepanjang itu kebijakan pemerintah Kota Semarang, kami lakukan langkah-langkah untuk bisa mengurangi beban biaya masyarakat. Misalnya yang tinggal di Rusunawa, kami punya 7 Rusunawa, ada di 27 tower. Untuk 3 bulan ke depan warganya kita pikirkan dari iuran bulanan. Atau kemudian kawan-kawan PKL yang ada di Kota Semarang yang jumlahnya mencapai 12.000 sekian, kita juga bebaskan iuran retribusi PKL sampai 3 bulan ke depan.
Untuk PDAM sendiri kita juga buat sebuah kebijakan untuk semua golongan, mulai dari MBR, golongan rumah tangga, niaga, semuanya untuk pembayaran 3 bulan ke depan kita diskon 20%. Beberapa teman perhotelan, hiburan juga sudah mengatakan kepada kami kesulitan untuk membayar pajak. Saya bilang silahkan ditunda. Yang penting nanti kalau sudah punya kemampuan rezeki yang baik, Anda mulai memikirkan pembayaran pajak retribusi daerah. Itu kebijakan-kebijakan yang sudah kami lakukan. Sedangkan untuk kredit sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami sudah teruskan ini kepada masing-masing perusahaan. Pimpinan Grab sudah kami telepon, pimpinan Gojek sudah kami telepon untuk memfasilitasi para anggotanya hari ini yang kebetulan punya motor, punya mobil dengan hasil leasing, mereka untuk lebih proaktif kepada para leasing atau kepada para perbankan yang memberi kredit tersebut. Sifatnya kami adalah mengingatkan bahwa semuanya harus muncul dari sebuah keaktifan masing-masing. Kalau kemudian tidak aktif, maka saya rasa pihak perbankan maupun leasing juga tidak melakukan sebuah kebijakan yang mestinya bisa dilakukan dengan cara menunda pembayaran skim kredit selama 3 bulan. Jadi di sini masyarakat juga diharapkan aktif begitu ya Pak Hendy? Ya, karena kebijakan ini sudah disampaikan oleh Pak Presiden dan OJK juga sudah memberikan surat kepada kami untuk fasilitas-fasilitas yang kemungkinan bisa diringankan dalam pembayaran kredit tersebut. Baik, termasuk dari pihak leasing dan di pihak perbankan juga sudah merespon positif akan hal ini, Pak Hendy? Saya belum cek, tapi dari sebuah dengar pendapat dengan beberapa pengemudi ojek online, sampai hari ini masih cukup banyak yang belum tahu informasi ini, terutama bagaimana cara mereka bisa dapat keringanan. Nah, saya rasa ini memang perlu sebuah ruang dialog, dan saya rasa yang paling tepat adalah memfasilitasi adalah para operatornya ini, baik Grab, Gojek, ataupun operator yang lain, untuk mereka bisa membantu utanya, terutama untuk mendapatkan keringanan di dalam pembayaran kredit kendaraan. Baik, Pak Hendy, apakah ada pengalihan dari anggaran APBD yang akan dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini? Sudah kita lakukan sampai minggu-minggu April ini ada 88 miliar yang sudah kita arahkan untuk penanganan COVID-19. Dan saya rasa kalau ini tidak segera selesai, mungkin pada bulan-bulan berikutnya kita harus melakukan revisi anggaran lagi. Tapi doa kita, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat tuntas dari Indonesia dan Kota Semarang. Baik, sudah dianggarkan 88 miliar. Baik, kita beralih ke kasus ini, ada penamparan pada pihak medis. Tanggapan Pak Hendy seperti apa, Pak? Aduh, ya saya sangat prihatin gitu ya. Saya tahu kondisi masyarakat di Semarang hari ini beberapa sudah mulai cukup hangat gitu ya. Artinya secara emosional mungkin juga sudah mulai kelihatan, sudah mulai capek karena wabah COVID-19. Tapi hal yang utama hari ini saya ingin sampaikan kepada masyarakat, tidak kemudian melakukan arogansi terhadap hal-hal yang sifatnya justru menyelamatkan diri kita. Apalagi sampai nampar yang namanya perawat atau juru medis, itu adalah kegiatan yang menurut saya sudah sangat melanggar hukum. Satu sisi mereka itu para pahlawan kita yang hari ini ada di garda terdepan, yang sisi berikutnya adalah kita sendiri untuk melakukan kegiatan seperti penamparan juga tidak diperbolehkan secara undang-undang. Jadi besar harapan saya masyarakat mulai hari ini untuk terus melakukan kontrol diri, tahan emosi, yang penting kita selalu saling menghargai dan menghormati sebagai sesama warga Kota Semarang. Iya. Jadi tidak akan terjadi lagi hal serupa begitu ya Pak? Karena kasus ini Harapan sudah... saya begitu. Ya. Baik, kemudian untuk penolakan jenazah Pak, yang terjadi ini marak sekali di beberapa daerah, termasuk ada di Jawa Tengah juga. Menurut Pak Hendy seperti apa? Sejauh ini di Semarang semuanya berjalan baik, ya kan. Kami pernah merencanakan di salah satu lokasi yang ditolak oleh masyarakat, tapi kita punya planning B, langsung kita arahkan ke lokasi yang lain, dan sampai hari ini sudah 3 jenazah korban COVID yang dimakamkan di situ.
Di sisi lain, saya rasa toleransi warga Kota Semarang jauh lebih baik dari daerah-daerah yang lain. Kenapa? Ada korban karena COVID-19 yang dimakamkan di TPU, tempat pemakaman umum juga banyak. Yang dimakamkan atau mohon maaf di kremasi juga banyak. Jadi semua warga bisa menerima hal-hal seperti itu karena insya Allah di Kota Semarang ini warganya sudah memahami tentang COVID-19, Mbak Mira. Baik, baik Pak Hendi. Pak Hendi, ini kita juga mendengar ini ada pelajar dari Amerika Serikat yang pulang ke Indonesia dan ini juga ada beberapa Ya, yang dari kota Semarang begitu. Apakah mereka ya, sudah dikarantina di ruang isolasi di kota Semarang, Pak Hendi? ya kita di Semarang itu mendapatkan 6 pelajar, 5 dari Kota Semarang, 1 dari Jogja, itu semuanya pelajar Amerika, tapi warga negara Indonesia. Oke, Kemudian anak buah kapalnya ada 19, tapi yang warga Semarang ada 1, yang posisinya hari ini ada di rumah dinas. oke, Mereka akan dikarantina selama 14 hari, harus kita pastikan kondisi kesehatan mereka, kalau mereka sehat selama 14 hari ke depan, mereka melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing. baik. Baik, Pak Hendi, tanggal 10 April 2020 lalu, DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB pembatasan sosial berskala besar. Menurut pandangan Pak Hendi, apakah perlu PSBB di Kota Semarang itu diterapkan juga? Secara aturan memungkinkan Semarang untuk melakukan PSBB, tapi sekali lagi kami ini sudah berkomunikasi dan berkoordinasi sama Pak Gubernur. Saya bilang bahwa Kota Semarang kalau harus PSBB, pasti daerah-daerah hinterland di sekitarnya juga harus melakukan hal yang sama. Dan itu semuanya adalah petunjuk dan perintah dari Pak Gubernur. Maka sampai hari ini masih belum mempunyai keinginan secara individu atas nama Kota Semarang untuk PSBB, tapi seandainya Provinsi Jawa Tengah kemudian menetapkan seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah ini PSBB, kami pun juga siap mengikuti petunjuk Pak Gubernur. Baik, baik, Pak Hendi, terakhir, silakan berikan closing statement dan juga pesan untuk warga Kota Semarang, Pak. Ya, terima kasih Mbak Mira, sedulur-sedulur semuanya, warga Semarang. Saya selalu berdoa bahwa COVID-19 ini mudah-mudahan cepat tuntas dari Indonesia, khususnya Kota Semarang. Saya kepingin seluruh warga Semarang ini tetap kuat, sehat, sabar menghadapi tekanan-tekanan karena wabah COVID-19. Tapi yakinlah, semua ujian itu pasti bisa kita lewati pada saat kita kemudian kompak dan gotong royong. Jadi pada kesempatan yang baik ini, pertama, ikuti SOP kesehatan yang ada. Keluar pakai masker. Kalau enggak penting, jangan keluar rumah. Kalau lihat tetangga kita butuh pertolongan, maka sudah menjadi tugas kita untuk membantu tetangga kita. Selalu sehat, selalu semangat, Semarang semakin hebat. Amin. Semarang semakin hebat. Terima kasih Pak Hendi, sehat selalu dan semoga pandemi Ya. ini akan segera berakhir. Terima kasih ya Mbak Mira, sampai ketemu, sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, berikut tadi wawancara kami dengan Bapak Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang dalam Kabar Jawa Tengah. Dan kami akan lanjut dengan pelajar di Blora membuat ribuan masker untuk dibagikan gratis. Dan baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Kabar Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mira Azara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.